Selamat siang semuanya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 memaparkan materi kami dengan judul Etika Komunikasi dalam Menggunakan Media Sosial. Sebelum kami memaparkan materi kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Dias Magdalena Gule sebagai moderator. Nama saya Novianti Francisca Jibua sebagai notulen. Nama saya Almeida Gari sebagai koordinator kelompok sekaligus presentasi pertama. Nama saya Logika Bagus sebagai presentasi kedua. Sekarang kami akan memaparkan materi kami. Kami silakan kepada teman kami Almeida Gari sebagai penyaji pertama. Kepada teman kami silakan. Baik, langsung saja. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang etika komunikasi dalam menggunakan media sosial. Pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi yaitu blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog atau jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Kita masuk pada jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan komunikasi. Ciri-ciri dalam media sosial. Pertama, pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke berbagai banyak orang, contohnya pesan melalui SMS ataupun internet. Kedua, pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Ketiga, pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. 4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Sejarah dan perkembangan sosial media atau jejaring sosial. Pertama, jejaring sosial muncul atas dasar ide untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Kehadiran jejaring sosial diawali dengan munculnya pertama, yaitu Sigdress.com pada tahun 1997 sebagai situs jejaring sosial pertama di dunia. Tahun 1999 dan 2000 muncul situs jejaring sosial bernama Lunarstorm, LiveJournal, dan Ciursegan, sistem informasi searah. Kedua, pada tahun 2010 muncullah Friendster, situs jejaring sosial yang sangat populer selama beberapa tahun hingga akhirnya terlindas oleh kemunculan Facebook. Ketiga, tahun 2003 bermunculan situs jejaring sosial lain dengan beragam kategori seperti Flickr yaitu atau berbagi foto, YouTube berbagi video, dan Myspace atau banyak digunakan untuk jejaring sosial musik. Keempat, pada tahun 2006 kehadiran Facebook Messenger posisi jejaring sosial pada saat itu. Kelima, tahun 2009 muncul jejaring sosial Twitter yang saat itu juga merupakan salah satu jejaring sosial populer. Keenam, tahun 2011 ini muncul lagi jejaring sosial baru bernama Google atau dibaca Google Plus yang dibuat oleh perusahaan internet raksasa itu Google. Etika menggunakan media sosial. Di dalam menggunakan media sosial ini ada dua, yaitu etika adalah suatu ucapan dan tindakan seseorang mengenai baik dan buruk. Etika berkaitan dengan dua hal yakni, pertama, norma adalah aturan yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat yang disertai dengan sanksi atau ancaman apabila tidak mengikutinya, misalnya norma agama dan adat istiadat. Kedua, nilai adalah suatu aturan dan keyakinan yang bersifat individu dan tidak ada sanksi yang akan didapatkan jika melanggar. Jadi saya sebagai presentasi pertama udah selesai. Sekarang saya lanjutkan ke presentasi kedua, saya silakan. Saya akan melanjutkan hasil diskusi kami yang telah dipaparkan oleh presentasi pertama tadi. Sekarang kita masuk dalam etika dalam menggunakan media sosial. Dalam menggunakan media sosial ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, memberikan informasi pribadi dan keluarga secara bijak, yaitu sangat penting bagi kita untuk memperhatikan dalam membagikan informasi kepada khalayak umum
terutama yang berhubungan informasi pribadi dan keluarga. Bagikanlah hal-hal yang bersifat umum. 2. Berkomunikasi dengan sopan dan santun. Gunakanlah kaidah bahasa dengan baik dan benar dalam berkomunikasi, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun ucapan. 3. Larangan menyebarkan konten pornografi. Memang benar apa yang kita posting di internet tanpa dicekal, terutama konten pornografi yang sangat berbahaya bagi diri kita dan juga orang lain. Film porno akan merusak otak dan membuat kinerja otak akan semakin melemah. 4. Larangan mengganggu suku, agama, antar golongan, dan ras. Inilah kasus yang sering terjadi di media sosial saat ini, terutama menyinggung agama. 5. Menghargai dalam perbedaan. Ini termasuk hal yang sangat penting bagi kita. Sadarilah bahwa kita sebagaimana manusia memiliki cara pandang yang berbeda dalam menanggapi sesuatu hal. Jangan terlalu menganggap apa yang dibuat seseorang tersebut hal yang tidak penting, sehingga saling menjelek-jelekan. Akibatnya terjadilah pertempuran di media sosial. 6. Opini pastikan ada fakta dan data. Jika ingin membuat sebuah opini ataupun suatu tulisan, pastikan fakta dan data itu memang ada. Think before you write. Berpikirlah sebelum menulis. Begitu banyak media yang membuat opini tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada. Mereka hanya mengedepankan bagaimana yang tertarik walau menempuh cara yang salah. Berhati-hatilah dalam beropini negatif pada seseorang, karena ini bisa dapat melanggar hukum mengenai Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik di dunia maya. 7. Mengecek dan memastikan kebenaran informasi. Bagi kita yang ingin membagikan suatu informasi kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan informasi yang telah kita lihat, namun sebelum membagikannya, kita pastikan kebenaran dan keakuratan dari informasi yang dibagikan. Jangan tertipu dengan judul yang seolah-olah benar tapi nyatanya salah. 8. Menghargai hak cipta dalam menyebarkan sumber. Begitu banyak kasus yang kita lihat tentang pengambilan hak cipta seseorang dengan cara mengganti dan menghapusnya. Hak cipta ini berbentuk hasil lukisan, gambar, lagu, dan video. Sangat dianjurkan untuk mencantumkan sumber yang membuat sebagai penghargaan atas karya yang telah dihasilkan. 9. Hindari menggunakan medsos di atas emosi yang sedang buruk. Emosi yang mempengaruhi apa yang kita tulis. Menulis dan berkaryalah ketika emosi sedang baik, supaya apa yang kita buat bukan karena kebencian dan kemarahan terhadap seseorang. Karena di saat emosi sedang buruk, bisa jadi apa yang kita buat bukanlah konsumsi publik. 10. Hindari menggunakan identitas palsu. Begitu banyak cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menjatuhkan karakter orang lain. Salah satunya menggunakan identitas palsu suatu tokoh pada akun Facebook, sehingga nama tokoh tersebut menjadi bahan pembicaraan dan berdampak jelek terhadap tokoh tersebut. Biasanya orang seperti ini akan memperkeruh suasana, memanipulasi informasi, dan membunuh karakter pihak lain. Ini adalah termasuk perbuatan penipuan dan perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Originalitas, ide, dan konteks sosialnya, yaitu media sosial mempermudah kita berinteraksi dengan orang lain walaupun terpisah oleh jarak. Media sosial mempermudah kita berinteraksi dengan orang lain walaupun terpisah oleh jarak. Saat ini begitu maraknya penyalahgunaan dari media sosial, apalagi yang berhubungan erat dengan etika. Masih banyak orang yang tidak mengucapkan salam ketika memulai pembicaraan di media sosial. Mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan informasi dari seseorang melalui media sosial, dan ada juga yang tidak menghargai hasil karya seseorang di media sosial. Selanjutnya, etika berkomunikasi di media sosial itu adalah tidak mengumbar informasi pribadi, gunakanlah kata-kata yang layak dan sopan, menghargai hasil karya seseorang, tinjau ulang kebenaran berita,
hindari penyebaran sara dan hal-hal yang tidak etis. Media sosial sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, kita harus mampu menyikapi dengan pandai sehingga kelak tidak melupakan kewajiban pada kehidupan nyata. Selain itu, kita harus memenuhi etika dalam penggunaan media sosial sehingga mendapat hal baik dan positif, minimal sebagai hiburan dan sumber informasi faktual. Selanjutnya, keberhasilan komunikasi juga ditentukan oleh etika, karena komunikasi kita lakukan melibatkan berbagai pilihan, merefleksikan nilai dan memiliki konsekuensi tersendiri. Selanjutnya kita masuk pada SWOT analisis. Dalam SWOT analisis terdiri atas 4, yaitu 1. Strength, weakness, opportunities, dan threats. Di dalam strength merupakan kekuatan atau kelebihan. Menurut kami, kekuatan dan kelebihan media sosial yaitu 1. Media sosial memberikan tampilan dan kualitas gambar, foto, dan tampilan yang lainnya dengan jelas. 2. Media sosial memiliki banyak media dan dalam media sosial tersebut memiliki koneksi satu sama lain dengan media sosial lainnya. 3. Mudah untuk mengakses informasi. Kedua, weakness atau kelemahan. Menurut kelompok kami, kelemahan dari media sosial yaitu kurangnya pengetahuan pada orang yang menggunakan media sosial, masyarakat tentang kreativitas, inovasi, serta kuantitas terhadap kegiatan yang ada. 2. Media sosial adalah tempat berinteraksi semua orang dengan hal itu membuat media sosial menjadi rawan dengan spamming dan banyaknya komentar pada akun atau postingan. 3. Opportunities atau peluang. Menurut kami, peluang dari media sosial yaitu adanya 1. Media sosial merupakan media yang sangat banyak penggunanya, dan melihat itu media sosial bisa diibaratkan sebagai pasar besar untuk dijadikan tempat berbisnis. Yang kedua, dalam media sosial dapat berfokus pada konten, gambar, dan video, sehingga dapat membuat orang yang melihatnya tertarik. Contohnya pada produk yang dijual, yaitu lapar mata. Yang ketiga, memudahkan dalam memberikan feedback secara langsung. Keempat, threats atau ancaman. Menurut kami, ancaman dari media sosial itu terdiri atas 1. Dalam menggunakan media sosial memerlukan anggaran yang banyak atau lebih, yaitu kuota, untuk menunjang program atau kegiatan yang ada. Yang kedua, dalam media sosial pasti penggunanya sering melihat tentang kelakuan beberapa pengguna media sosial yang gemar membagikan video dan foto-foto yang tidak senonoh. Yang ketiga, dalam media sosial juga sering terjadi pembulian di media sosial, mulai dari membuli orang terkenal hingga teman sendiri menjadi hal lumrah. SWOT strategi. Strategi SO atau Strength Opportunity. Yang pertama, membangun jejaring dengan media lokal lainnya, memberikan pelatihan, membuka kerjasama dengan media sosial lokal dan media sosial lainnya untuk program, kegiatan, dan praktek. Yang kedua, strategi WO atau Weakness Opportunity, itu merancang anggaran atau kuota untuk program, kegiatan, dan praktek yang dilakukan, meminta arahan dari kalangan akademisi dan profesional, mengembangkan kegiatan yang menarik dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, strategi ST atau Strength Trade, yaitu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi, mencari ide baru, membuat campaign atau marketing, menganalisis report atau laporan, bahkan berkolaborasi dengan tim lainnya untuk memastikan apakah alur dalam media sosial berjalan dengan baik. Memiliki pengetahuan yang luas mengenai media sosial dan memiliki kontrol untuk bereksperimen. Yang keempat, strategi Weakness Trade,
mengurangi faktor-faktor yang menjadi kelemahan demi meningkatkan kualitas dan kuantitas program dan kegiatan media sosial, mengembangkan, meluaskan, dan memajukan dengan cara tertentu, keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapasitas yang secara serius yang menjadi hambatan dalam efektivitas dan keterampilan yang ada. Demikian hasil pemaparan materi kami, dan kami dari kelompok 3 menyadari ada banyak kelemahan dan kelalaian kami. Dengan hal itu, jika ada saran dan kritik dari teman-teman atau bahkan pertanyaan, kami silahkan. Demikian dan terima kasih.